sahabat Bumi Wirasta, sahabat budidaya dimanapun berada. Kita review lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kolam kita pada usia DOC 30 hari. Di sini rekan-rekan bisa lihat bagaimana perkembangan udangnya dan bagaimana vlognya itu tumbuh seperti itu. Dan sebelum kita bicara jauh mengenai kondisi real kolam kita di DOC 30 hari, saya akan mereview sedikit biar yang baru nonton video ini tahu ya tentang aerator dan tentang diffuser. Terutama ini yang pertama kali, karena kolam ini kita pakai aerator menggunakan Resun LP100, saya akan mengulang kembali berapa sih kapasitas blower atau aerator Resun LP100 ini kemampuannya. Nah, Mas Andi bisa di zoom nggak? Jadi rekan budidaya kalau mau beli aerator, tolong lihat review dari tabelnya ini. Ini kan LP100 ya, LP100 model 100 watt, flow rate 140 liter, pressure 0,042 MPa, ini sekitar 4 meter pressernya. Nah, tapi data ini data head, data maksimal point. Artinya gini, maksimal itu pressure itu tercapai di 0,04 apabila flow rate-nya 0. Jadi jangan artikan bahwa ini udaranya 140 liter, tekanannya 0,4 MPa, bukan. Tapi tekanan 0,04 MPa ini tercapai apabila rate-nya 0, dan flow rate 140 liter per menit tercapai apabila tekanannya 0. Jadi maksudnya gimana? Tekanan itu kan tergantung ketinggian air. Kalau ketinggian airnya itu 1 meter, berarti tekanannya itu di 0,1 bar, 0,1 bar ya, atau 1000 mm aqua. Maka udaranya itu tidak di 140 liter, berarti udara itu turun gitu. Nah, kita lihat persisnya di grafik. Biasanya ada grafiknya nih. Kita buka ya grafiknya. Jadi sebenarnya rekan-rekan kalau beli itu selain merhatikan komponen ya, jadi kalau rekan-rekan order itu selain dapat blower, kemudian dapat cas untuk ke listrik, kemudian dapat juga pembagi. Ini pembagi kalau pakai batu aerasi, ini ada 30 batu masalah, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 33 batu aerasi, tapi batu aerasinya yang kecil. Nah, nanti saya akan ulas ya, sebenarnya cukup apa enggak gitu. Kemudian ini juga buat colokannya ya, ini buat konektornya, dan grafiknya tuh biasanya ada di sini. Kita lihat ada nggak grafiknya. Oh, tidak ada grafiknya nih rekan-rekan. Biasanya ada grafiknya nih. Oh, ini grafiknya dibalikin di. Nah, ini grafiknya nih. Nah, ini ya, coba lihat Resun LP100 ini ya. Nah, ini tadi kan 0,048 kan, ini 0,45, kurang lebih 0,48 tuh di atasnya ini dikit. Nah, ini 140 LPM yang garisnya putus. Kalau ini kan ada garis yang mulus, ada yang garisnya putus-putus. Kalau putus-putus berarti 60 Hz. Kalau yang garisnya lurus 50 Hz. Kalau di Indonesia pakai yang 50 Hz, berarti grafik yang ini. Oke. Nah, sekarang kita ingin ketinggiannya di berapa, di 0,1 misalnya di sini ya, 0,1 ya. Di bawah ini 0,15, di bawahnya dikit 0,1, pakai RP100. Jadi dapatnya titiknya di sini. Kita turun ke bawah. Berarti udara itu 120 liter per menit pada ketinggian 1 meter. Nah, kalau ketinggiannya di 2 meter berapa? Berarti kita lihat di sini nih, kurang lebih 2 meter di sini. Nah, 2 meter di 100 liter per menit. Oke, jadi kesimpulannya pada Resun LP100 dengan ketinggian 1 meter berdasarkan data ini, maka udaranya di 120 liter per menit. Nah, 120 liter per menit, diffuser BWS, satu diffuser ini dia mampu menampung udara dengan kapasitas
di idealnya di 20 liter per menit, berarti bisa 6 diffuser. 6 diffuser. Nah, ini kita pasang di kolam kita ini ada 5 diffuser. Makanya anginnya nih kencang nih. Bisa 6 ternyata dia ya. Nah, oke. Jadi kemampuan resun ini itu bukan dilihat dari berapa dia titik titik batu aerasinya atau berapa titik diffuser, sebenarnya bukan itu, tapi berapa volume udaranya, berapa volume udara yang bisa dihembuskan dalam satu kolam per diameter kolamnya. Misalnya per tingginya ya, tadi tinggi 1 meter dengan tingginya 2 meter kan udaranya beda. Dia semakin tinggi semakin kecil udaranya. Nah, makanya kita kadang-kadang perhatikan juga, yang pertama itu ketinggian airnya, yang kedua juga jumlah diffuser, jumlah kemampuan diffusernya ini. Ya, kalau diffusernya kemampuan 20 liter berarti sekitar 120 bagi 6. Kalau misalnya dia bisa 80 liter biasanya lebih sedikit. Kalau kita mau lebih sedikit berarti kan satu diffuser ini dia bisa lebih banyak. Ini maksimal ini satu diffusernya itu di 80 liter per menit maksimal. Tapi biasanya kalau kita paksakan di kemampuan 80 liter biasanya anginnya tuh lebih besar. Jadi bukan berapa banyak titik, tapi berapa benar udara yang bisa dihembuskan oleh blower itu. Misalnya kita udah tentukan, kita udah dapatkan blower itu bisa menghembuskan misalnya 100 liter. Nah, kalau rekan-rekan mau pakai batu aerasi, itu harus tahu juga satu batu aerasi maksimal dia berapa yang bisa ditampung. Berapa yang bisa ditampung oleh batu aerasi itu. Biasanya itu kalau batu aerasi 5 cm itu berdasarkan pengalaman saya ya, biasanya. Karena kalau data teknisnya batu aerasi saya belum ketemu. Data teknis yang ada grafik ini nih, batu aerasi nggak ketemu. Tapi kalau diffuser ada data grafiknya ya. Saya pernah tampilkan ke rekan di video yang dulu. Itu kurang lebih pengalaman saya itu sekitar 5 liter per menit. Berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan data grafik. Itu 5 liter per menit. Jadi kalau misalnya rekan pakai blower dengan udara 100 liter per menit, berarti batu aerasinya itu bisa di 100 bagi 50 berarti sekitar 20 batu aerasi. Nah, sekarang untuk kolam diameter 3 yang kita pertanyakan bukan berapa jumlah batunya, berapa jumlah udaranya. Misalnya kalau kita pakai blower yang RP100 kapasitas 100 liter, berarti dalam diameter 3 itu ada 100 liter per menit udara. Walaupun batu aerasinya ada 200 ya tetap aja kalau blowernya itu kapasitasnya 100 liter, tetap 100 liter udaranya gitu. Bukan dia nambah, bukan. Jadi kita lihat kuncinya itu di aeratornya ini, di blowernya itu. Nah, kita kebetulan punya blower dari kapasitas paling kecil yang 100 liter per menit sampai dengan yang 100.000 liter per menit, sekitar 100 kubik per menit ya. 100 kubik berarti 100 kali 1000, 100.000 liter per menit. Itu pernah kita review juga di video yang lalu. Nah, sekarang kita lihat kolam kita ini. Nah, ini kolam kita ini isinya udang faname. Kita sudah produksi ini sekitar sekitar waktunya itu sekitar 30 harian ya. Sudah sekitar 30 hari. Dan kita menggunakan sistem bioflok murni. Saya ingin mencoba bagaimana bioflok murni itu apakah efektif untuk budidaya udang faname tanpa vitamin atau tanpa SOP yang lain. Saya hanya menggunakan probiotik, molase, kapur dan garam, dan menggunakan air laut yang benar-benar murni yang udah yang dibersihkan. Perbandingannya ini air lautnya 3 kubik, air tawarnya 1 kubik. Dan saya benar-benar murni bioflok. Dan di vlog ini saya lihat cukup bagus ya, karena dari butiran-butiran yang ada itu, dari vlog-vlog yang ada ini kelihatan sekali itu vlog-vlognya itu. Jadi kita harapkan vlog-vlog ini menjadi makanan alami dari udang. Dan memang sampai dengan DOC 30 hari ini saya hanya tidak sampai di 10 kilo saya kasih pakan ini. Jadi perkembangannya ini menurut saya ya cukup bagus ya udangnya itu. Kita lihat udangnya ya. Nah, di sini kebetulan nyari pakannya tuh yang benar-benar sesuai itu susah ini. Nah, ini udangnya nih Mas Andi ini. Kelihatan ya Mas Andi? Oh. Nah,
ini kebetulan benur yang kita pakai ini biasanya kan orang-orang pakai PL15 atau PL10, benurnya kita PL3 apa 5 gitu ya, paling kecil segede bulu itu kan kita udah masukin. Dan pada saat hujan kemarin ya, pernah hujan, udah mendung, dan saya lihat pH-nya itu juga masih bagus, pH-nya masih bagus, terus vlog-vlognya juga bagus, dan vlog-vlognya itu suka nempel di pinggir-pinggir itu, kita suka bersihkan, dan kita harapkan vlog-vlog tersebut bisa menjadi bahan makanan untuk udang. Dan memang konsep bioflok ini konsep yang ramah lingkungan. Yang pertama, dia dari pertama kali kita budidaya sekitar pertengahan Agustus itu kita belum sama sekali buang air atau ganti air, karena saya memiliki keyakinan bahwa lumpur yang ada ini bukan kotoran. Jadi tapi lumpur itu segera berubah menjadi protein sehingga bisa menjadi makanan untuk udang gitu, dengan konsep bioflok ini. Nah, itu kita ingin buktikan gitu. Kita tunjukkan kepada rekan-rekan bahwa memang vlog-vlog itu benar-benar berfungsi untuk makanan udang. Nah, kan suka ada pertanyaan tuh ya, bagaimana dengan lumpur yang ada di bawah sini dan di bawah diffuser. Nah, kalau saya perhatikan itu angin yang kencang dari sini, itu angin itu mendorong air ke atas. Jadi di sini tuh ada tekanan yang rendah, keangkat seperti vakum, seperti sedot ya. Di sini tuh seperti sedot. Jadi rupanya lumpur yang ada di sini tuh keluar teraduk. Kalau teraduk, dan saya bisa pastikan tidak ada lumpur yang mengendap, karena posisi di bawah ini walaupun di sini bisa ada 5 cm ya, ini teraduk keangkat ya. Biasanya itu kalau kita habis matikan, nah gitu nih, dia kencangkan, kita matikan ya, gelembungnya berhenti, kemudian kita buka lagi, itu biasanya ada kotoran-kotoran atau vlog-vlog yang tebal yang terangkat ke atas, dia vlog keangkat ke atas, nanti ke atas, nanti ke bawah, ke atas, nanti ke bawah. Jadi tidak ada yang namanya lumpur yang mengendap, karena lumpur yang mengendap itu kan kita pahami sebagai amoniak ya. Dan ini alhamdulillah lumpurnya itu semua terurai semua, sehingga bisa menjadi protein dan makanan buat udang. Nah, demikian review di hari DOC 30, dan mudah-mudahan 2 minggu atau 1 bulan ke depan kita bisa mereview lagi kondisi kolam udang kita, dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat rekan bisnis sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.